Pemirsa, sejumlah negara mulai mengakui kedaulatan negara Palestina, namun masih mengirimkan senjata ke militer Zionis Israel yang digunakan untuk membantai rakyat Palestina. Hampir 8 dekade Zionis Israel menjajah Palestina, namun tidak sekalipun Zionis Israel ini dihukum atas kejahatannya. Sedangkan sampai saat ini setiap harinya 100 orang Palestina gugur akibat kebrutalan Zionis. Sambil menggendong adiknya dengan langkah susah payah, anak Palestina ini berjalan kaki menuju selatan Gaza tanpa tahu kemana tujuannya. Yang berat baginya bukan tubuh sang adik di pundaknya. Yang berat adalah diamnya dunia atas kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Mulai dari anak-anak hingga lansia, bahkan hewan-hewan peliharaan menanggung beban akibat pembantaian dan kezoliman Zionis Israel di tanah Palestina. Namun tidak ada yang bisa menghentikan kebiadaban Zionis. Setelah hampir 8 dekade penjajahan dan genosida Zionis Israel terhadap bangsa Palestina, sejumlah negara mengakui kedaulatan Palestina. As Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. C'est un parcours avec toutes ces conditions, ces exigences pour les parties prenantes. Et au fond, c'est un parcours, un chemin pour la paix, pour sauver des vies et pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que nous nous devons, la dignité humaine. Merci beaucoup. Namun para pemimpin negara itu, utamanya pemerintah Inggris, juga masih mengakui eksistensi Zionis Israel, bahkan masih mengirimkan senjata untuk militer Zionis seperti Elbit System dari Inggris. Mereka yang menentang pengiriman senjata ke Israel seperti organisasi Palestine Action justru dicap teroris oleh pemerintah Inggris. Pengakuan negara Palestina dinilai sebagai langkah maju, tapi yang terjadi hari ini faktanya rakyat Palestina masih terus dibantai oleh Zionis. Setiap harinya sedikitnya 100 orang Palestina gugur akibat kebrutalan Zionis. Pengakuan kemerdekaan sebuah negara tidak ada artinya tanpa pengakuan atas kejahatan penjajah dan hukuman bagi kejahatan penjajah kriminal. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan menjadi momentum pengakuan terhadap Palestina oleh sejumlah negara barat. Hari ini PBB menggelar konferensi perdamaian Palestina dan solusi dua negara yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo. Selengkapnya disampaikan oleh Marcelina Tumondo langsung dari New York, Amerika Serikat. Marcelina, selamat malam waktu Indonesia. Apa sikap Indonesia yang akan disampaikan dalam pidato kali ini? Selamat pagi dari New York, Anggi. Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80, sebetulnya sikap Indonesia soal isu kemerdekaan Palestina bukan hanya kembali menegaskan soal Indonesia yang mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan mendorong terciptanya solusi dua negara, tetapi sebetulnya juga diharapkan peran strategis Indonesia di kancah global ini dapat mendorong partisipasi dari negara-negara anggota PBB lainnya untuk juga ikut mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan juga mendukung terciptanya solusi dua negara. Hal ini yang akan disampaikan atau harapannya bisa di-highlight oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di delegasi sidang Majelis Umum PBB ini, di mana pada hari ini atau 22 September 2025 pada sore hari nanti waktu New York akan digelar adanya konferensi perdamaian Palestina dan juga solusi dua
negara. Dan terkait dengan bagaimana mekanisme yang sudah berjalan di PBB dalam beberapa waktu terakhir ini, sebetulnya sejak Februari 2025 ini sudah ada berbagai pertemuan persiapan untuk kemudian sampai pada titik puncaknya di pekan ini, yaitu konferensi dan juga sidang Majelis Umum PBB terkait dengan solusi kemerdekaan Palestina. Seperti disampaikan oleh pihak wakil tetap RI di PBB New York, Amerika Serikat ini, bahwa terkait dengan proses-proses tersebut sudah berjalan, di mana Indonesia menjadi salah satu negara dari 19 menjadi salah satu negara dari core group terkait dengan pembentukan solusi kemerdekaan Palestina. Tentu kita akan menantikan bersama pernyataan yang nanti akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 15 waktu New York atau pada dini hari waktu Indonesia tanggal 23 September. Dan berikut ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Yang menjadi core group ya, termasuk Indonesia itu baik melalui berbagai pernyataan resmi maupun upaya-upaya ekstra itu berusaha untuk mengajak lebih banyak negara lagi yang belum mengakui Palestina menjadi mengakui. Dan dari awal tahun ini kan kita saksikan semakin banyak tuh ya negara-negara yang memberikan pengakuan. Harapan kita masih akan ada lagi. Ya, Anggi, kalau kita lihat terkait pengakuan negara-negara soal kemerdekaan Palestina, ini juga yang kita nantikan statementnya seperti dari negara Inggris, Australia, Kanada, Portugal, kemudian Prancis dan juga Spanyol, serta negara-negara lainnya dari belahan Eropa begitu, atau dari kawasan Eropa, untuk kemudian menegaskan bagaimana solidaritas dari dunia mendukung Palestina. Meskipun memang ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya yang ditujukan kepada Inggris, bahwa jika kemudian mendukung kemerdekaan Palestina, ini Inggris sama saja dengan memberikan penghargaan terhadap organisasi Hamas. Tapi kemudian hal itu telah ditegaskan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, bahwa meskipun Inggris mendukung atau mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi kemudian ini bukan berarti sebagai bentuk penghargaan terhadap kelompok-kelompok tersebut, dan disampaikan bahwa Palestina ini akan dipimpin oleh pemerintahan yang berdaulat. Itulah yang diharapkan oleh negara-negara yang kemudian baru saja menyatakan niat mereka untuk mendukung atau mengakui kemerdekaan Palestina. Demikian, Anggi, kami kembalikan ke studio. Marcelina Tumonda melaporkan dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah negara barat mulai mengakui kedaulatan negara Palestina, namun belum bisa menghentikan serangan genosida Zionis terhadap Palestina. Kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar BPIP sekaligus mantan Dubes RI untuk Austria dan juga PBB, Darmansyah Jumala. Dan hadir juga analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Jumala dan juga Mas Hasib. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Saya akan ke Pak Jumala dulu. Pak Jumala, selama puluhan tahun Indonesia vokal ya Pak ya, mendukung Palestina. Tapi faktanya situasi di Gaza ini makin buruk. Ribuan warga sipil jadi korban. Apa makna pidato Indonesia di PBB kali ini kalau tidak diikuti langkah nyata Pak? Terima kasih Mas. Sebelum menjawab, izinkan saya sedikit untuk flashback ya. Flashback pada tahun 60 itu pernah Indonesia yang diwakili oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, bahwa pada saat beliau pidato itu, beliau memperkenalkan nilai-nilai moral and ethic di dalam how to conduct foreign policy. Juga di dalamnya beliau bicara soal Pancasila. Nah, betul bahwa sudah ada yang namanya pengakuan kemerdekaan bagi mayoritas anggota PBB terhadap Palestina, tapi itu tidak akan berarti apa-apa jika Palestina tidak menjadi anggota penuh di PBB. Di PBB itu sendiri ada yang namanya hak veto yang sampai saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat sendiri yang belum mengakui. Oleh karena itulah saya kira tugas Indonesia, ya mungkin saja Bapak Presiden sudah memikirkan ini untuk disampaikan dalam pidatonya, bahwa dalam membantu Palestina kita tidak bisa hanya mengandalkan hard power. Tidak bisa.
karena bagaimanapun mereka masih Israel masih didukung oleh beberapa negara. Tetapi pengakuan kemerdekaan Palestina oleh mayoritas negara dunia di dalam deklarasi New York kemarin itu sudah memberikan semacam legitimasi politik dan moral kepada Palestina untuk menjadi anggota PBB dan negara merdeka penuh. Nah, disinilah saya kira nilai-nilai yang disampaikan oleh Bung Karno saat pidato tahun 1960 itu masih relevan karena beliau menyampaikan bahwa politik dunia ini tidak hanya beres, tidak hanya selesai hanya oleh karena ideological rivalry, persaingan ideologis, tetapi juga diselesaikan dengan namanya moral dan ethic, and ethic platform. Pak Jumala, maaf saya potong. Ya. Pak Jumala, dari pengalaman Bapak sendiri Pak, dalam momen sidang umum seperti ini, apakah masih bisa kita melakukan lobby-lobby politik atau pendekatan soft dengan negara-negara tertentu? Dalam hal ini kita perlu misalnya pendekatan ke Amerika Pak gitu. Oh tentu saja, memang pertemuan di PBB itu gunanya adalah tempat perhelatan yang sangat besar, tempat di mana para pimpinan dunia mengadakan lobby dan pertemuan dan konsultasi. Baik. Saya kira sedang umum itu sendiri tidak segalanya. Perlu kita ingat bahwa bagaimana Vietnam bisa perang Vietnam bisa dimenangi oleh Vietnam terhadap Amerika bukan hanya gara-gara bantuan PBB, tetapi adalah opini dunia yang dibangun oleh masyarakat Amerika sendiri. Baik. Mungkin formula ini bisa diterapkan di dalam kita mendukung Palestina. Bagaimana masyarakat Israel sendiri, masyarakat internal Amerika sendiri memberikan tekanan politik kepada pemerintahnya. Saya dengar memang sudah ada civil society di Amerika dan juga civil society di Israel sendiri yang mendukung atau anti kepada pemerintahnya yang terlalu kejam terhadap Palestina. Itu menurut saya pendekatan lain di luar Baik, Pak Jumala, saya dapat poinnya. Berarti menurut Bapak juga perlu dilakukan pendekatan soft dalam kunjungan kali ini ke PBB begitu, karena momennya sedang ada begitu. Baik, saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, di lapangan meskipun di PBB ini kemarin sudah ada pengumuman pendukungan terhadap Palestina, namun situasinya di Palestina justru makin terisolasi, makin banyak korbannya, masih berlangsung korban-korban saat ini, Mas Hasib. Apakah masih realistis bicara solusi dua negara atau ini hanya jargon politik, jargon diplomatik yang tidak punya pijakan di realitas, Mas? Ya, tentu saja segala upaya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina itu harus kita apresiasi dan mempunyai nilai penting. Cuman sebelum kita lebih dalam bahas soal ini, Mas, saya rasa ada tiga poin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk lebih menjelaskan tentang apa yang sekarang ramai dibicarakan. Yang pertama misalkan tentang apa yang mestinya disampaikan oleh Bapak Presiden di forum yang terhormat ini. Menurut saya walaupun persoalan Palestina sangat penting, tapi itu tidak akan menutup persoalan-persoalan lain yang juga penting, terutama dari perspektif Indonesia. Nah, Pak Presiden akan memberikan pidato ini adalah yang paling utama tentu memberikan perspektif Indonesia tentang berbagai macam persoalan hal yang ada di dunia, di regional ataupun di global, termasuk diantaranya adalah persoalan Palestina, kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, menurut saya kita harus juga gunakan waktu untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat kita. Walaupun sekarang yang tadi disampaikan sedang terjadi yang namanya badai pengakuan terhadap Palestina. Ini bukan badai Al-Aqsa seperti yang dilakukan oleh Hamas, tapi badai pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang disampaikan adalah bahwa ini tidak otomatis menjadi wujud nyata daripada kemerdekaan Palestina. Walaupun memang ini mempunyai dampak. Sekali lagi punya dampak karena kita lihat yang tadi masuk ke pertanyaan yang ketiga, kenapa kok ini sudah ada pengakuan tapi sadisme Israel, kebrutalan Israel tidak kunjung reda? Karena memang bagi Israel ini momen yang sangat
penting. Bahkan di banyak kesempatan saya mengatakan 22 September sekarang 2025 bagi Israel tidak kalah menyakitkan bagi serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas. Kenapa? Karena pengakuan ini dilakukan oleh negara-negara besar yang selama ini mendukung dan menjadi sponsor Israel. Nah, persis konteks disitulah urgensi atau makna daripada pengakuan negara-negara besar ini. Secara praktek, dia tidak akan langsung membuat Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan ditakuti oleh Israel, tapi paling tidak dengan pengakuan hari ini, maka ini menambah tekanan moral, ya, tekanan etik kepada Israel untuk menghenti dari berbagai macam serangan kebarbaran yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Mas Hasib, singkat saja, menurut Mas, apa yang Mas paling tunggu dari pernyataan Indonesia khusus dari Pak Presiden di sidang nanti? Saya terus terang kalau harus membayangkan apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks keindonesiaan tadi, minimal dalam 3 poin utama. Yang pertama di konteks regional, kemudian Timur Tengah dan ASEAN sendiri, yang itu harus menjadi concern dari yang disampaikan oleh kepala negara. Di konteks regional, minimal 2 isu yang sekarang menjadi betul-betul krusial bagi kita tentang katakanlah perubahan peta dunia. Ini kan sekarang betul-betul kita berubah. Yang disebut sebagai Barat hari ini tidak lagi sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Pada waktu yang bersamaan ada kerentanan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang membayangi negara-negara berkaitan dengan kemungkinan serangan dari pihak lain. Jadi ini 2 isu yang menurut saya penting diadres di konteks global. Nah, di konteks Timur Tengah memang itu persoalan utamanya adalah Palestina, karena bagi kami sebagai orang yang selalu mengamati soal Timur Tengah, konflik Palestina-Israel ini menjadi jantung peradaban modern. Di berbagai macam hal, peradaban modern telah berhasil mewujudkan sosoknya, tapi justru jantungnya sakit. Dan apa yang terjadi hari ini adalah ekspresi dan contoh nyata dari itu. Bagaimana peradaban modern yang menghormati kesetaraan bangsa-bangsa, kemanusiaan itu ternyata ada sakit yang sedemikian kronis di jantungnya, yaitu ketika menyangkut soal konflik Palestina-Israel. Dan ini tidak tanggung-tanggung karena kemudian mencakup kepada sistem hukum, sistem nilainya. Itulah yang kemudian kita lihat kenapa momen yang pas ya. Ini PBB betul-betul all out untuk bagaimana menyuarakan agar Israel tunduk di bawah hukum. Baik, Mas Hasib, jadi ini adalah momen yang pas ya bagi Indonesia ya, kemudian untuk bisa didengar supaya memang poinnya tersampaikan oleh Indonesia, dan ini sekali lagi adalah momen yang pas untuk Indonesia. Saya ke Pak Jamala. Pak Jamala, jadi singkat saja, mohon maaf Pak, apa yang bisa Indonesia lakukan di momen-momen seperti ini ketika kita tahu PBB selalu lumpuh ketika berhadapan dengan veto, namun kita juga masih tahu bahwa Indonesia juga sebenarnya punya nego yang besar di internasional begitu. Apa yang bisa dilakukan di momen-momen terakhir ini, Pak? Baik, karena waktu kita terbatas ya, Mas Anggi ya. Saya melihat dalam pandangan saya sangat mengharapkan satu hal saja yang bisa disampaikan oleh delegasi Indonesia, apakah itu level presiden atau Watapri kita di New York, whatsoever. Yang saya harapkan adalah kita memanfaatkan yang namanya diplomatic capital. Kita ini sebenarnya sudah mempunyai diplomatic capital. Apa itu? Yaitu Indonesia, pidato Bung Karno tahun 1960 sudah dianugerahi oleh PBB CQ UNESCO dengan anugerah Memory of the World. Pidato Bung Karno to build the world anew sudah diakui sebagai warisan arsip dunia. Baik, apa maknanya? Maknanya adalah kita bisa mempropagandakan value-based diplomacy. Diplomasi yang berbasiskan nilai. Nilai apa? 3. Nilai kemanusiaan, nilai kedaulatan, dan nilai kemandirian. Di dalam konteks Palestina, nilai kemanusiaan sungguh sangat relevan dengan pidato Bung Karno tahun 1960. Nah, mudah-mudahan itu bisa disampaikan. Value based. Ini yang kita nantikan nanti ya Pak ya. Poin-poin diplomasi dimanfaatkan Presiden di momen ini, dan juga sekali lagi ini semua demi kemerdekaan Palestina, dan kita doakan semoga
prosesnya sampai di sini begitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti proses bagaimana sudah diakui, namun ternyata masih banyak lagi runtutan-runtutan yang kemudian belum beres. Tapi mohon maaf Pak Jumala dan juga Mas Hasib, terima kasih untuk perspektifnya di malam hari ini. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Kapolri resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang akan bekerja